Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh berkumpul bersama meskipun secara online. Itu semua karena kasih-Nya Tuhan untuk setiap kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang berbicara dan sidang jemaat-Mu yang mendengarkan. Tuhan yang memberkati, agar setiap kami boleh menerapkan apa yang hamba-Mu sampaikan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dari tempat ini saya menyapa Bapak Ibu sidang jemaat semua. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Kita bersyukur bahwa kita masih ada sampai hari ini. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Meskipun saat ini kita masih beribadah secara online, tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus tetap hadir di tengah kehidupan setiap kita. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk kesempatan pada hari ini, kalau saya dan tim masih diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan di tempat ini. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Rizky Aresisanto. Saya seorang mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Tabungan Indonesia. Jadi nanti ketika Bapak Ibu ketemu saya di Kalimantan atau di Jakarta, Bapak Ibu bisa kenal saya lebih lagi ya. Karena kita masih corona, kita belum bisa bertemu tatap muka, tapi saya yakin dan percaya corona ini tidak membatasi perjumpaan kita. Oke. Firman Tuhan pada hari ini yang saya mau bagikan kepada kita semua, saya beri judul yaitu domba yang baik. Katakan kiri kanan, depan belakang, katakan domba yang baik. Kalau nggak ada orang di samping kiri kanannya, katakan di dalam hatinya masing-masing, katakan bersama saya pada hari ini, katakan domba yang baik. Oke Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang domba di dalam Alkitab, PL maupun PB, dapat diartikan secara harafiah ataupun secara kiasan. Nah, Tuhan Yesus sendiri dalam Yohanes 10, dia menggunakan sebuah kiasan mengenai kata domba untuk menunjukkan, untuk menggambarkan kehidupan umat Tuhan pada saat itu. Maka karena itu hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai domba yang baik menurut Yohanes 10 ayat yang ke-1 sampai yang ke-5 saja. Yohanes 10 ayat 1 sampai yang ke-5, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Dalam Yohanes 10 ayat 1 sampai yang ke-5, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Dari pembacaan kita pada hari ini, Yohanes 10 ayat 1 sampai 5. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat seterusnya, Yesus mengindikasikan dirinya sebagai gembala. Dia mengetahui betul peran gembala seperti apa. Dia mengetahui betul fungsi gembala seperti apa. Bahkan tidak hanya itu, Yesus juga mengajarkan kepada kita mengenai respon yang harus dimiliki oleh domba-domba, respon yang harus dimiliki oleh sidang jemaat, respon yang harus dimiliki oleh kita sebagai orang-orang percaya, respon yang harus dimiliki oleh saudara dan saya. Maka pada hari ini kita akan belajar sama-sama mengenai domba yang baik.
Seperti apa sih domba yang baik menurut pembacaan kita pada hari ini? Saya bagi menjadi 3 poin Bapak Ibu Saudara. Domba yang baik, yang pertama, dia mengenal suara gembalanya. Kalau kita lihat di ayat yang keempat, di situ dikatakan, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Perhatikan di frasa terakhir di ayat yang keempat ini. Karena mereka mengenal suaranya. Domba yang baik mengenal suara gembalanya. Ketika saya berada di satu tempat di Kediri, saya tinggal di satu rumah, dan rumah itu di belakangnya terdapat kandang kambing domba. Ketika sore hari, saya mendengar suara dari domba-domba itu teriak dan berisik sekali. Lalu saya mencoba untuk mendiamkan, menenangkan domba-domba itu. Tetapi domba-domba itu tidak mau diam dan masih terus berteriak-teriak. Pasti Bapak Ibu tahu teriaknya seperti apa ya, domba-domba. Namun setelah pemiliknya datang, setelah gembalanya datang, domba-domba itu langsung terdiam. Loh, saya kaget, kok bisa? Ternyata ketika saya mencari informasi kenapa domba ini bisa langsung diam, ternyata domba-domba itu telah mengenal suara gembalanya. Dia tahu siapa gembalanya, dia tahu suara pemiliknya, dia tahu suara gembalanya. Terlebih lagi kita seharusnya sebagai orang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan, kita juga harus mengenal suara gembala kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kenalilah suara gembala kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Suara gembala kita tidak pernah membuat kita binasa. Suara gembala kita tidak pernah membuat kita putus asa. Suara gembala kita tidak pernah mengecewakan kita. Suara gembala kita tidak pernah mendatangkan kecelakaan. Suara gembala kita tidak pernah mendatangkan masalah. Tapi sebaliknya, suara gembala kita mendatangkan pengharapan. Suara gembala kita memberi jaminan kepada kita. Dia mengatakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Wow. Suara gembala kita memberikan solusi kepada kita, memberikan kelegaan kepada setiap kita, kepada saudara dan saya, memberikan kekuatan yang baru kepada kita, memberikan suatu jaminan di dalam kehidupan kita. Yesus pernah berkata, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, mari datang kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hai kamu Rizky yang sedang berbeban berat, mari datang kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hari saudara-saudara, kenali suara Tuhan. Mungkin kau hari-hari ini mengalami kesusahan, mungkin kau hari-hari ini mengalami penderitaan, mungkin kau hari-hari ini mengalami masalah yang begitu berat. Mungkin kau dipecat dari pekerjaanmu, kena PHK, mungkin kau bosan di sekolah secara online. Tapi izinkan saya mengingatkan kepada kita semua, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, mari datang kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Wow, suara Tuhan yang begitu indah, yang begitu luar biasa yang kita dengar pada hari ini. Mari sama-sama kenali suara gembala kita. Kata mengenal di ayat yang keempat ini berkaitan erat dengan sebuah relasi, suatu keakraban yang harus dimiliki. Karena tanpa memiliki relasi, sulit sekali untuk kita mengenal. Maka karena itu, ketika kita mau mengenal suara gembala kita, ayo memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Memiliki relasi dengan baik. Supaya apa? Supaya kita dapat mengenal suara gembala kita.
Poin yang kedua yang saya mau bagikan kepada kita semua, domba yang baik, yaitu dia mendengarkan suara gembalanya. Kalau kita sudah mendengarkan poin yang pertama bahwa domba yang baik mengenal suara gembala, dan poin yang kedua ini yang saya mau bagikan, yaitu domba yang baik dia mendengarkan suara gembalanya. Kita lihat di ayat yang ketiga, di situ dikatakan, untuk dia menjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Wow, luar biasa. Domba-domba mendengarkan suaranya, mendengarkan suara gembalanya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengenal Tuhan, belum tentu seseorang itu mendengar dengan baik. Ketika kita sudah mengenal suara Tuhan, belum tentu kita mendengarnya dengan baik. Dan ketika kita mendengar, belum tentu kita juga mendengarkan dengan baik. Maka karena itu firman Tuhan katakan bahwa domba-domba mendengarkan, bukan hanya mendengar, tapi mendengarkan. Saya teringat ketika saya kecil, saya dipanggil, Rizky, bantu mama dulu. Mama mau pergi ke warung, jagain adik dulu. Saya kenal itu suara mama saya. Mama saya teriak-teriak, saya kenal itu suara mama saya. Saya dengar baik-baik itu suara mama saya, tapi saya tidak mendengarkan. Beda, mendengar sama mendengarkan. Kalau mendengarkan itu dalam teks ini, itu berarti menaruh perhatian lebih kepada suara yang mau kita dengarkan, sehingga kita dapat memahami apa yang disampaikan oleh gembala kita, sehingga kita dapat memahami pesan yang mau disampaikan kepada kita. Begitu juga dengan teks yang dibahas pada ayat ini, mendengarkan suara gembala, artinya menaruh perhatian lebih kepada suara gembala kita. Ketika firman Tuhan disampaikan, kau jangan asik chattingan. Ketika firman Tuhan disampaikan, jangan asik WhatsAppan. Ketika suara firman Tuhan diperdengarkan di gereja, engkau jangan asik Instagram, cari kesibukan, jangan asik pelayanan. Ayo dengarkan suara Tuhan. Tuhan mau berbicara kepada saudara dan saya. Dengarkan suara Tuhan. Jangan kau cari kesibukan. Marta mencari kesibukan, mementingkan pelayanan daripada duduk diam di bawah kakinya Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Wow, bukan berarti tidak boleh melayani, bukan berarti tidak boleh pelayanan, tetapi ada waktu di mana kita mau mendengarkan suara Tuhan, sehingga kita boleh memahami pesan yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Wow, luar biasa sekali firman Tuhan yang telah datang kepada kita. Hari-hari ini apa yang kita dengar? Berita hoax, corona nggak ada katanya, konspirasi, vaksin ada chip 66. Jangan sampai kita kemakan berita-berita hoax yang ada sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Di media sosial sangat banyak sekali saya lihat. Tapi ayo, firman Tuhan memberikan kepastian kepada kita, memberikan suatu kepastian bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Maka karena itu mari kita mendengarkan suara Tuhan. Kita pahami betul apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh mengerti dengan baik. Itulah domba yang baik. Dan poin yang terakhir yang saya mau bagikan kepada kita semua, domba yang baik, dia mengikuti gembalanya. Kalau tadi poin yang pertama kita sudah belajar bahwa domba yang baik mengenal suara gembalanya. Dan poin yang kedua kita sudah belajar tentang mendengarkan suaranya. Karena orang yang mengenal belum tentu dia mendengar, dan orang yang mendengar belum tentu dia mendengarkan. Dan poin yang ketiga yang harus kita lakukan, yaitu domba yang baik mengikuti gembalanya. Kalau kita lihat di ayat yang keempat, di situ dikatakan, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Perhatikan
rasa yang menyatakan bahwa domba-domba itu mengikuti dia. Domba-domba mengikuti suara gembalanya. Domba-domba mengikuti. Kalau kita lihat di dalam teks Alkitab kita dan tafsiran-tafsiran juga mengatakan bahwa mengikuti ini seperti seorang yang sedang berjalan, dia meninggalkan jejak, sehingga orang yang di belakangnya itu melihat jejak-jejak itu dan tidak kehilangan arah. Nah, yang Tuhan maksudkan juga seperti itu, mengikuti. Artinya apa? Orang yang mengikuti itu pasti posisinya di belakang, tidak pernah ada orang yang mengikuti posisinya di depan. Karena kita seorang pengikut, dan seorang pengikut posisinya di belakang, dan gembala kambing domba posisinya di depan, yaitu Tuhan kita depan, berjalan bersama kita, menuntun kita. Karena apa? Karena Tuhan tidak mau kita kehilangan arah. Karena Tuhan tidak mau kita tersesat. Karena Tuhan mau membimbing kita. Bapak Ibu Saudara, harus diperhatikan firman Tuhan pada hari ini. Ketika kita mau mengikuti Tuhan, mari kita mengenal Tuhan. Mari kita mendengarkan suara Tuhan dan kita lakukan apa yang Tuhan mau berbicara kepada kita. Kita lakukan. Ikuti suara Tuhan. Mungkin susah. Tuhan, gimana hari-hari ini corona begitu membuat saya takut. Corona membuat saya khawatir dengan kehidupan di dunia ini. Corona membuat saya frustasi, stres. Bahkan kita lihat berita baru-baru ini ada orang yang stres lalu melakukan aksi di pinggir jalan yang tidak harusnya dia lakukan. Tapi yang saya mau ingatkan kepada kita semua, Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Dia menuntun kita, Dia berjalan di depan kita, Dia memberikan kedamaian bagi kita, kepastian. Karena Dia tidak mau domba-dombanya tersesat. Dia tidak mau domba-dombanya kehilangan arah. Maka karena itu, sama-sama kita belajar pada hari ini. Domba yang baik, dia mengenal suara gembalanya. Domba yang baik, dia mendengarkan suara gembalanya. Dan setelah dia mendengarkan, domba yang baik mengikuti dia, terus berjalan di belakang. Tuhan di depan sebagai pahlawan kita, sebagai penolong kita, karena Dia tidak mau kita tersesat dan kehilangan arah. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kiranya boleh memberkati kita semua pada hari ini. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada hari ini. Kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu, firman yang begitu menguatkan kami. Bagaimana kami diajar untuk menjadi domba yang baik. Bagaimana kami diajar untuk mengenal suara gembala kami, mendengarkan suara gembala kami, dan mengikuti Engkau. Tolong mampukan kami untuk kami menghadapi situasi-situasi yang berat. Tolong mampukan kami untuk kami boleh melewati hari-hari yang sulit bagi kami. Karena kami yakin dan percaya ketika kami berbeban berat, Engkau memberi jaminan kepada kami. Engkau memberikan jalan keluar bagi kami. Tolong sidang jemaat-Mu Tuhan. Tolong teman-teman kami mahasiswa. Tolong teman-teman kami yang mendengarkan siaran streaming ini Tuhan. Tuhan yang tolong ya Tuhan. Agar firman-Mu ini dapat diberitakan, dapat menguatkan hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.